Ada nih cara analisa dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan garis. Bagaimana menganalisa dengan menggunakan garis? Mari kita bahas berikut ini. Kita bisa menggunakan dengan garis trendline dan juga horizontal, ya. Nah, fungsinya ini apa garis trendline dan horizontal? Nah, yang pertama ini kita bahas analisa dengan menggunakan garis ini untuk mengetahui arah tren pasar dan koreksi. Nah, ini dengan menggunakan garis trendline, ya. Yang kedua, setelah kita mengetahui arah tren pasar dan koreksi, kemudian kita harus ketahui target dan batas pergerakan harga. Nah, ini menggunakan garis horizontal. Nah, setelah mengetahui tren dan juga mengetahui arah target dan batas-batas pergerakan harganya, baru kita bisa menentukan nih kapan kita akan masuk pasar, open buy atau open sell. Nah, setelah kita masuk pasar, open buy dan open sell, berikutnya yang harus kita ketahui adalah memasang stop loss dan taking profit. Nah, stop loss dan taking profit ini bisa kita pasang berdasarkan garis-garis horizontal yang menjadi batas atau target pergerakan harga, naiknya kira-kira sampai mana atau turunnya sampai mana, seperti itu, ya. Nah, ini kita bahas dalam grafiknya mengenai tren pasar dan koreksi. Terlebih dahulu kita lihat di sini bahwa ada pergerakan turun dan naik, ya, ini sebagai contohnya, ya. Dalam pergerakan tren turun ini, ya, kita bisa lihat bahwa saat harga turun pastinya juga ada koreksi, ya, yaitu saat harga naik itu disebut koreksi, ya, dalam tren turun itu. Nah, kemudian setelah terkoreksi kembali lagi dia melanjutkan tren turunnya dan bisa saja ada kembali koreksi lagi, ya. Kemudian akan kembali lagi meneruskan tren turunnya, tapi nggak selamanya kan tren turun itu akan terus berlanjut, pasti bisa saja berubah, ya, menjadi tren naik. Nah, ini kita bahas berikutnya, ya. Bagaimana untuk menentukan tren itu? Ya, pertama, ya, kita tarik ini dari garis tertinggi yang di sini ke posisi misalnya terendah, posisi grafik tertinggi yang ini, ya, ditarik, ya, terbentuk garis trendline, ya, yang miring itu garis trendline, ya. Kemudian garis trendline ini juga bisa kita copy sejajar, ya. Jadi dengan mengkopinya sehingga terbentuk dalam channel turun, ya. Nah, terbentuk dalam channel turun. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya, pergerakan harganya sepertinya kalau sampai sini turun terus langsung balik. Ini sampai turun di sini langsung balik, gitu, ya. Ini turun sini langsung balik lagi, gitu, ya. Kok kayaknya seperti udah sulit, gitu, ya, untuk melanjutkan penurunannya. Coba kita coba pakai garis trendline lagi, kita hubungkan dari sini ke sini, ya. Artinya apa? Ini sudah semakin jauh dari garis ini, berarti apa? Ada kemungkinan, ya, ini bisa berubah nih pergerakan harga dari tren turun ke tren naik, ya. Nah, buktinya lagi adalah apa? Kalau kita lihat di sini, ini ada garis terendah ini, bukan garis, ya, titik terendah ini, yang ini juga hampir sama. Nah, coba kita gunakan apa? Kita gunakan garis horizontal, ya, untuk tahu batasan dia
turun, batasan dia naik, ya. Artinya kalau dia di sini sampai posisi terendah ini selalu naik-naik gitu ya. Jadi seperti membentur tembok kan ya. Makanya kita bikin garis horizontal ini. Ini menunjukkan kalau sulit menembus garis horizontal yang menjadi garis support ini, artinya apa? Ada peluang dia untuk berbalik naik. Terlebih lagi kalau menembus garis resisten trendline ini, ya, garis atas trendline, ya, yang menunjukkan tren turun tadi, ke break, ya, sehingga kita bisa memikirkan bahwa ada peluang nih untuk harga berbalik naik. Nah, tentunya kita juga bisa buat dengan garis horizontal lain. Kira-kira kalau naik arahnya itu kemana? Ya, kita harus buat batasan-batasannya terlebih dahulu berdasarkan dari titik-titik tertinggi ini, ya, grafik yang sebelumnya. Ya, kita bisa bikin ini garis horizontal ini berdasarkan titik tertinggi ini pas dengan ini ya, sesuai dengan posisi ini juga. Lalu kita pasang lagi garis horizontal berikut ini sesuai dengan tertinggi ini, ya, terendah yang ini, ya, persis. Nah, kemudian kita buat lagi garis horizontal ini berdasarkan posisi terendah ini, ya, pas dengan posisi terendah yang ini. Nah, kita pasang juga berdasarkan posisi yang tertinggi ini, persis dengan posisi terendah ini, juga pastinya ini ya, kalau dipanjangin ya, dan juga posisi terendah yang ini. Nah, kita lihat juga di sini garis horizontal ini sesuai posisi terendah ini ada 1, 2, 3 ya, kemudian 4, ini sesuai posisi tertinggi yang ini 5 ya. Jadi semakin banyak yang persis titik tertinggi maupun terendahnya, itu semakin bagus untuk kita menentukan batas-batas berdasarkan garis horizontal. Ini kita lihat 1, 2, 3 ya, 4 hampir ya. Jadi inilah yang bisa kita pakai sebagai batas-batas pergerakan. Seandainya nih, oh ini udah break nih, kira-kira naik kemana? Oh ke sini. Makanya kan ini sempat naik terus balik turun kayak begitu sampai ke sini lagi mentok, balik lagi naik gitu kan. Persis di sini berhenti gitu kan. Nah kemudian ke break, oh ini bakal naik kemana? Nah ke posisi sini berdasarkan posisi tertinggi ini. Ternyata ini juga ada ke break naik ke posisi ini gitu ya. Nah, ini juga selalu mentok nih di sini kan, tuh. Tapi di sini ke break lagi. Nah, akhirnya naik lagi ke posisi ini sampai sini. Nah, ya. Jadi inilah yang kita pasang. Oh, ini prediksinya bakal naik nih, berarti kemungkinan kita akan pasang posisi buy ya. Setelah terjadi break ini bisa ada di area sini, ambil posisi buy ya. Kita ambil. Nah, batas taking profitnya di mana? Inilah garis horizontal ini ya. Dan juga stop lossnya di mana? Ya ini. Berarti ya stop lossnya jangan pas di sini tapi agak di bawahnya kayak begitu ya. Di taking profit maupun stop loss itu kita tentukan dari ya garis horizontal yang kita sudah buat berdasarkan posisi tertinggi maupun terendah yang sebelumnya. Jadi di sini SL-nya setelah kita ambil posisi buy, kemudian taking profitnya di sini taking profit pertama, kemudian taking profit kedua, taking profit ketiga, taking profit keempat ya. Jadi cukup sederhana bukan, dan lebih mudah untuk menganalisanya. Nah sobat trader, demikian mengenai analisa sederhana menggunakan garis, yaitu garis trendline untuk menentukan tren dan juga garis horizontal menentukan batas-batas pergerakan harganya yang kita gunakan untuk memasang stop loss dan taking profitnya. Jika sobat trader ingin melakukan trading di mana? Di Java aja.